Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Di sini kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang salah satu persoalan besar yang sering menjadi sandungan bagi kita sebagai bangsa untuk menuju ke kemajuan. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, maka kita harus berpikir. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Sebenarnya ada banyak studi dan penelitian maupun pengalaman empiris, pengalaman nyata yang memberikan kepada kita gambaran tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab ini. Nah, dari berbagai data itu sebenarnya kita bisa buat kesimpulan bahwa kedua sikap ini adalah kunci menuju keberhasilan atau menuju ke kesuksesan hidup. Semua orang bahkan tahu dan menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan atau bahkan mendapatkan kegagalan itu sangat ditentukan oleh disiplin dan tanggung jawab ini. Kalau saya secara pribadi, disiplin dan tanggung jawab ini bisa saya kelompokkan ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama itu adalah disiplin dan tanggung jawab pribadi atau kepada diri sendiri, yaitu bisa meliputi bagaimana kita disiplin dan tanggung jawab dalam berpakaian, berbicara, berperilaku. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah disiplin dan tanggung jawab sosial. Ini menyangkut bagaimana kita membangun empati kepada orang lain, peduli terhadap orang lain. Itu adalah tanggung jawab yang perlu kita tumbuh kembangkan. Kemudian yang ketiga itu adalah tanggung jawab terhadap alam, yaitu menyangkut bagaimana soal kebersihan, kemudian membuang sampah, menanam pohon, yang seringkali kemudian hal-hal yang kita sebutkan itu ketika kita tidak punya disiplin dan tanggung jawab, itu akan menjadi persoalan yang kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah disiplin dan tanggung jawab atas waktu yang kita terima. Karena seringkali orang tidak menyadari bahwa begitu waktu itu berlalu, kita tidak bisa mengulang lagi waktu itu. Nah, keempat kelompok ini kalau kita mau menyadari, seringkali punya efek atau pengaruhnya itu punya 2 dimensi, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Bahwa ketika kita melakukan satu hal sekecil apapun, itu akan memberi pengaruh bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Saya belum mau memasukkan tanggung jawab kepada Tuhan karena bukan berarti itu tidak penting, itu penting. Tetapi ketika kita melakukan keempat dimensi tadi, maka secara otomatis itu adalah satu bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Karena bagaimana kita bicara tanggung jawab kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kalau tanggung jawab dan disiplin kita kepada hal yang kelihatan justru masih sangat lemah. Wah, kalau itu sih terlalu banyak untuk kita sebutkan semuanya. Tapi contoh yang paling buat saya kesel bahkan jengkel itu kalau kita diundang rapat ya. Entah itu di masyarakat atau bahkan terlebih di instansi pemerintah. Itu seringkali molornya minta ampun itu. Bisa 30 menit bahkan sampai 1 jam. Ya mestinya kan kalau memang masih punya acara yang padat atau masih punya acara lain, ya ndak usah ngundang kita untuk datang jam segitu daripada menyiksa orang lain untuk menunggu. Ya, ini juga bisa dikembalikan karena kita tidak punya rasa tanggung jawab terhadap orang lain, tidak punya disiplin. Kita seringkali menganggap bahwa kita ini adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling penting.
dan orang lain harus mengerti mereka. Nah, itu kemudian sangat tidak nyaman bagi saya. Dan kalau kita lihat contoh yang paling aktual sekarang ini adalah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Ya, sekarang ini kan kalau kita lihat di new normal ini secara kuantitas itu terus bertambah. Nah, inilah sebenarnya potret yang paling sempurna untuk melihat lemahnya kedisiplinan dan tanggung jawab kita sebagai bangsa. Sebenarnya COVID-19 ini berbicara demikian keras kepada kita tentang tanggung jawab kita, tentang kedisiplinan kita. Bagaimana kita harus disiplin untuk cuci tangan, disiplin untuk menjaga jarak, tanggung jawab kita untuk berempati dengan petugas-petugas kesehatan yang berhari-hari tidak pulang ke rumah. Itu kan kalau kita tidak punya tanggung jawab itu, tidak punya disiplin itu, ya kasihan orang lain di sana menderita sementara kita di sini senang-senang duduk-duduk nongkrong kemudian kumpul dalam jarak itu. Itu saya pikir orang yang tidak punya tanggung jawab secara sosial, tidak punya empati. Nah, kalau contoh yang paling banyak di dunia pendidikan ya mungkin anak sekolah ya, waktunya kumpulkan tugas atau waktunya kerjakan PR, mereka tidak kerja karena masih muda. Jadi tanggung jawabnya masih itu. Dan itu terjadi bukan hanya di siswa ya, kadang di kalangan guru sendiri pun bagi orang yang mengajarkan juga tetap sama aja begitu. Saya pikir itu yang kalau bicara tentang contoh yang paling banyak kita temui. Untuk memulainya, kita perlu tahu terlebih dahulu penyebabnya dulu. Mengapa sebagai bangsa kita cenderung kurang disiplin, kurang bertanggung jawab. Nah, bagi Anda semua yang berasal dari disiplin ilmu sosial, pasti cukup akrab dengan buku kebudayaan, mentalitas dan pembangunan karangannya Kunchoro-Ningrat. Ya, beliau mengatakan begini, salah satu penyebab masyarakat Indonesia itu tidak berdisiplin murni itu karena pada hampir semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu punya pola asuh terhadap anak itu yang kurang tepat. Anak itu cenderung dibiarkan mencari ritmenya sendiri tanpa pengaturan waktu yang teratur dan jelas. Anak cenderung akan dibiarkan, diumbar. Pokoknya dia tidak menangis, ya udah main aja. Nah, akibatnya anak tidak terbiasa dengan pola-pola hidup yang teratur. Nah, kemudian pola asuh dalam keluarga juga sering kurang menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Orang tua itu seringkali lebih menggunakan teriakan, lebih menggunakan perintah. Sebagai orang tua ya kita sering beranggapan bahwa itu adalah cara untuk membangun rasa tanggung jawab. Padahal tidak. Kita tahu bahwa untuk membangun nilai itu harus melalui perbuatan, melalui keteladanan. Karena seperti yang sudah sering saya singgung juga, bahwa keteladanan itu, perilaku, itu seringkali berbicara jauh lebih keras daripada kata-kata. Nah, pada tataran selanjutnya, menurut Kunchoro-Ningrat, rendahnya sikap tanggung jawab dalam masyarakat itu juga disebabkan oleh sikap berorientasi ke arah atasan, ke arah orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih tua. Ya, kita seringkali merasa ide atau gagasan atau pekerjaan kita, bahkan rasa percaya diri kita itu belum cukup kalau kita belum tanya ke atasan kita, ke arah orang yang lebih senior. Nah, akibatnya kita tidak berani untuk mengambil inisiatif tanggung jawab secara mandiri. Nah, sementara pada sisi lain, para senior atau orang yang lebih tua itu juga seringkali mudah baper ya untuk merasa
dilangkahi, merasa tidak dihargai kalau tidak diminta pendapatnya. Nah, kalau kita sudah tahu penyebabnya karena pola asuh dalam keluarga yang kurang tepat, maka kita bisa memulainya itu dari keluarga. Pola asuh yang dilakukan dalam keluarga harus sudah mulai ditata menurut waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kapan anak harus bermain, kapan dia harus makan, kapan dia harus belajar, kapan dia harus mandi. Nah, orang tua perlu membangun rasa tanggung jawab itu dalam diri anak, dalam keluarga, itu melalui aktivitas bersama dengan anak. Misalnya, ketika anak selesai bermain, orang tua mengajak anaknya untuk membereskan dan mengembalikan mainan ke tempat yang semula. Atau misalnya saat bangun tidur, orang tua bersama melipat selimut, merapikan tempat tidur. Selesai makan, anak diajak untuk bersama orang tua mencuci piring misalnya. Nah, ketika usianya sudah beranjak dewasa, ketika dia sudah mulai bisa melakukan tanggung jawabnya sendiri, nah anak kemudian diberi tanggung jawab itu, biarkan dia melakukan sendiri. Dan yang terpenting, semuanya harus diatur dan dilaksanakan melalui kesepakatan bersama. Ya, aturan itu harus disertai dengan reward dan punishment yang sifatnya mendidik. Ya, tentu saja harus mendidik. Misalnya, anak minta sepeda, oke, kamu bisa diberi sepeda kalau bisa merapikan tempat tidurmu selama 3 bulan penuh, atau waktu bermain gamenya akan dikurangi kalau PR-nya tidak dikerjakan secara tepat waktu misalnya. Nah, kemudian selain itu para orang tua juga harus mulai memberikan kepercayaan kepada anak untuk memulai aktivitas yang ingin dia lakukan secara mandiri, mendorong dia untuk membuat keputusannya sendiri. Nah, di sekolah pun pola yang sama bisa dilakukan. Dan jangan lupa, sekolah dan orang tua harus membangun sinergi agar terjadi keharmonisan antara apa yang terjadi di sekolah dengan apa yang terjadi di rumah. Nah, keharmonisan itu bisa dilakukan melalui buku penghubung, buku catatan, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, tentu ini memang sebuah perjalanan panjang yang sulit dan kadang melelahkan, sehingga kita bisa kehilangan fokus, putus asa ketika ada perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan. Ya, Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat bahwa mata rantai ketidakdisiplinan, rasa rendahnya tanggung jawab itu harus kita putuskan. Karena sampai kapan kita harus menjadi bangsa yang begini terus? Oke lah, kalau kita tidak mau berbicara terlalu luas sebagai bangsa, minimal itu dibangun di dalam keluarga kita, pada anak-anak kita masing-masing. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.